Halo semua, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, sukses, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung aja ini adalah video CRUD pada framework Laravel. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka project kita di aplikasi VS Code. Oke, saya akan ke explore dulu. Saya biasanya ke directory C, ke Laragon, ke www. Nah, www ini sama seperti htdoc ya, kalau misalkan kita menggunakan exam. Nah, kita bisa klik dua kali. Nah, ini adalah project kita. Kita klik dua kali. Lalu si direktorinya kita copy dan kita buka cmd. cmd. Lalu kita jalankan perintah cd dan paste di sini. Nah, itu artinya kita sudah berada pada direktori project kita. Nah, lalu selanjutnya jalankan perintah kode spasi titik. Yang mana project kita ini akan otomatis dibuka pada aplikasi VS Code. Lalu kita enter, dia akan otomatis kebuka pada aplikasi VS Code seperti ini. Nah, untuk melakukan CRUD, nah langkah pertama tadi kan kita membuka project, nah lalu kedua kita membuat database pada MySQL ya. Nah, saya databasenya itu menggunakan MySQL atau MariaDB yang ada di dalam aplikasi Laragon. Nah, saya asumsikan semuanya teman-teman sudah menginstal Laragon ya. Kalau belum menginstal, silakan tonton video saya tutorial tata cara menginstal aplikasi Laragon. Nah, kalau sudah menginstal, silakan teman-teman jalankan aplikasi Laragon, lalu klik start dan di sini buka database. Nah, dia lalu klik open ya. Nah, lalu di sini klik kanan yang lambang ini lumba-lumba, klik kanan lalu create new database. Di sini saya akan bikin nama database adalah CRUD my app. Oke, ini adalah nama databasenya. Lalu klik OK kalau sudah. Nah, lalu kita ke project kita lagi. Kita ke file inp. Nah, lalu di sininya di bagian ini kita ganti nama databasenya. Itu adalah CRUD my app. Udah itu doang. Lalu kita klik save, CTRL-S ya di keyboard. Nah, ini udah terhubung ke database. Oke, itu adalah langkah pertama. Lalu langkah kedua adalah kita membuat sebuah view atau tampilan ya. Kita ke folder research, ke folder view. Lalu kita buat folder artikel ya. Ini akan saya hapus dulu. Saya akan mengulang dari awal. Nah, di folder view, silakan teman-teman klik yang ini, terus buat folder artikel seperti ini. Artikel ya. Nah, lalu di dalam folder artikel ini kita buat file index.blade.php. Enter. Oke, save. Oke, tampilannya ini kan masih kosong ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman buat controller. Ini saya rapikan dulu. Buka terminal. Di sini buat controller untuk artikel. Tadi kan tampilannya sudah kita buat tapi masih kosong tampilannya. Nah, kita akan buat controllernya. PHP artisan make controller artikel controller. Enter. Oke. Nah, maka akan tergenerate sebuah file pada folder app, folder http, folder controller, dan di sini akan ada controllernya. Nah, ini masih kosong juga controllernya. Lalu selanjutnya kita buat table ya. Itu migration. Nah, kita kesini lagi ke terminal lagi. Kita buat migration. Migration itu adalah perintah untuk membuat table pada database. PHP artisan make migration create table create article table, lalu klik enter. Nah, maka itu akan menggenerate sebuah file pada database migration. Nah, yang ini article table. Nah, ini. Nah, yang mana di sini ada perintah untuk membuat sebuah table. Nah, ini nanti akan jadi table pada database di sini. Pada database CRUD my app. Nanti di sini ini kan masih kosong nih. Baru ada database-nya doang, belum ada tablenya. Nanti tablenya akan dibuat secara otomatis di sini
di folder di file article table migration pada Laravel ya. Oke, kita pertama itu membuat ini dulu, apa namanya, table dulu ya. Di sini tabelnya itu adalah, pertama kan udah ada ID ya, lalu kita buat string title table string lagi deh, string content enter. Oke. Nah, ini nanti ini kan nama tabelnya nih. Nah, ini ada kolom-kolomnya, kolom ID, kolom title, kolom content. Oke, kita simpan ya, ctrls. Lalu kita buka terminal. Dan di sini jalankan perintah php. Ini saya clear dulu ya biar rapih, clear. Lalu di sini jalankan perintah php artisan migrate seperti ini. Nah, perintah ini adalah perintah untuk membuat table pada database. Nah, sehingga di database itu nanti akan ada table artikel, yang mana di table artikel itu ada kolom ID, kolom title, dan kolom content. Oke, kita akan jalankan php artisan migrate, lalu kita enter. Nah, ini kalau seperti ini tampilannya, berarti itu kita berhasil migrating ya, memasukkan table ini ke database. Dan kita akan cek pada Heidi SQL, dan di sini saya akan merefresh. Nah, di sini udah ada table artikel. Oke, table artikel ya. Nah, ini udah ada table artikel. Di sini ada title, content, create add, dan update add. Nah, create add dan update add itu dari sini. Dari sini nih, timestamp. Oke. Nah, tabelnya sudah siap. Kontrolernya sudah siap, view, controller, dan table sudah siap. Nah, selanjutnya kita membuat model. Apa sih model itu? Model itu adalah pola ya, untuk menghubungkan database dengan project kita. Nah, karena tadi kita sudah membuat table artikel, maka kita perlu membuat model artikel. Nah, caranya adalah php. Ini saya clear dulu ya biar rapi. php artisan make model artikel. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, maka itu akan menggenerate sebuah file yang berada di folder app. Nah, ini article.php. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa isi di sini protected table sama dengan artikel seperti ini. Nah, sebenarnya sih secara default atau secara standar si Laravel tuh akan membaca pada database-nya itu articles, bakal ada S-nya gitu. Tapi kita biarkan seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi protected guarded. Nah, ini tuh untuk mengecualikan. Jadi di kolom-kolom yang ada pada database tuh di sini tidak ada yang dikecualikan. Jadi semuanya itu bisa diisi oleh data di sini. Nah, udah seperti ini aja. Untuk model isinya adalah protected table dan guarded seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah kita ke route. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah route. Nah, ini akan saya komen aja ya biar nggak puyeng. Nah, sini kita buat route get artikel. Lalu di sini ketika si artikel ini sudah diakses di URL ini diakses pada browser, dia akan melakukan apa? Nah, artinya di sini akan memanggil metode pada artikel. Nah, sini kita tulis dulu controllernya ya. Article controller add index. Lalu kita kasih nama rootnya. Name article page. Oke, article page seperti ini. Nah, ini mah nanti kita abaikan dulu yang ini. Nah, lalu kita ke app http controller. Nah, karena di sini belum ada method index, karena kan di sini ketika kita mengakses artikel, saya akan coba akses di sini artikel ya. Nah, si artikel, karena kita belum menjalankan aplikasinya. Kita jalankan dulu aplikasinya ya, php artisan save
Nah, lalu di sini artikel. Nah, kita lihat di sini method index pada artikel controller does not exist, tidak ada. Nah, berarti kita perlu membuat sebuah method index yang ada pada artikel controller. Oke, langsung aja kita ke artikel controller ya. Di sini kita buat sebuah method index. Return text hello world. Oke. Ketika kita refresh di sini, maka dia akan memunculkan hello world. Nah, tapi kan kita tidak ingin cuma teks doang. Nah, kita pengen method index ini dia mengembalikan sebuah tampilan. Tampilan apa yang akan kita kembalikan, yaitu tampilan halaman utama artikel yang ini, index. Nah, artinya di sini kita ketik view yang mana isinya adalah artikel index. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah merujuk kepada folder artikel dan file index. Nah, artinya ketika method index ini diakses pada root index ya. Nah, jadi ketika kita mengakses URL artikel, nah dia akan memanggil method index pada artikel controller yang mana method index ini adalah isinya tampilan indeks artikel. Nah, lalu kita refresh dan di sini pasti halaman kosong. Kenapa kosong? Karena di folder artikel di file index itu masih kosong, belum ada apa-apanya. Nah, coba sekarang kita tambahkan di sini HTML dan di sini kita tambahkan H1. Ini adalah halaman artikel. Lalu kita simpan dan kita lihat di browser dan kita refresh. Nah, maka akan muncul. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah method store ya. Sebelum kita membuat method store, saya akan membuat tampilan ini menjadi bagus dulu ya. Saya akan menggunakan Bootstrap seperti ada sebelumnya. Di sini Bootstrap ya. Bootstrap di home-nya. Get started Bootstrap dan kita menggunakan yang starter template. Lalu kita copy yang ini dan ini kita paste di sini. Oke. Nah, di sini kita kasih navbar ya di body. Di Bootstrap ini kita cari navbar. Lalu kita pilih yang sederhana yang ini. Lalu kita paste di sini. Dan di sini kita tambahkan container, div container. Container seperti ini. Container fluid, div row, div call md12. Lalu di sini h1 ya. Artikel page. Lalu di sini tambahkan text center biar tagnya itu ada di tengah. Dan kita akan refresh pada aplikasi kita. Oke, artikel. Nah, tentunya si kontainer ini bukan di dalam sebentar. Nah, ini divnya kurang, penutupnya nggak ada. Oke, kita akan refresh. Dan si ini backgroundnya kita kasih info ya, biar warnanya itu rada biru ketuaan, seperti ini. Oke, nah ini adalah halaman artikel, halaman utamanya ya. Dan kita akan membuat sebuah table ya. Di sini kita copy aja yang row ini, kita copy. Lalu kita paste sini. Dan si H1-nya kita ganti jadi table. Table border aja, table border red biar dia title content action. Oke. Dan di sini kita tambahkan body. Dan kita refresh di sini. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong. Ada nomor title, content dan action. Nah, ini masih kosong. Kalau misalnya di sini saya tambahkan lagi bodinya,
Nah, biar mengetahui body itu fungsinya untuk apa, saya di sini akan tambahkan lagi baris. Berarti kalau seperti ini kodenya, berarti ini menghasilkan dua baris nih. Ini baris pertama dari sini sampai sini baris pertama, ini baris kedua, dan saya akan buat baris ketiga. Saya akan refresh dan sini akan menghasilkan 3 baris kosong. Nah, baris 1, baris 2, baris 3. Nah, ini baris kosong ya. Nah, nanti baris-baris ini akan diisi oleh data dari database. Dan ini akan saya hapus dulu seperti ini. Oke, sehingga kita tampilan seperti ini. Lalu kita ke bootstrap lagi, kita tambahkan modal ya. Tambahkan modal. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada modal ya. Oke. Kita copy yang ini, yang button ini kita copy. Dan kita akan buat dia di atas di bawah ini. Kita div lagi. Div row. Div call md12. Lalu kita paste di sini. Dan ini kita ganti ya, jadi tambah artikel. Oke, ini akan membentuk sebuah tombol. Kita ke project kita dan kita refresh, dia akan membentuk sebuah tombol, tapi belum ada fungsinya. Nah, biar ada fungsinya, kita ke bootstrap lagi, kita copy yang ini. Kita copy, lalu kita paste di bawah tombol ini. Kita paste. Nah, biar rapi, ini kan masih acak-acakan kodenya ya. Kita Ctrl A di keyboard, tekan jadi intinya di blok semua, lalu kita klik kanan dan kita format dokumen sehingga dokumen ini menjadi rapi. Tapi seperti ini. Oke, dan kita lihat hasilnya di project kita. Kita refresh, ketika tombol ini diklik dia akan menghasilkan sebuah modal. Saya akan close dulu. Ini kan dia rada dempet nih ya. Nah, biar nggak dempet saya akan tambahkan pada tombol ini di kelasnya saya tambahkan margin bottom 2 biar dia di sini tuh ada jarak. Dan saya akan refresh, di sini ada jarak. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di modal ini kita tambahkan, nah di sini kan masih kosong ya, cuma ada titik 3. Nah, di sini akan saya isi dulu seperti ini. H1. Ini tempat untuk form tambah data. Dan ketika saya refresh di sini tambah artikel klik. Nah, di sini ini adalah tempat untuk form tambah data. Artinya di sini kita akan membuat form untuk memasukkan data ke database. Nah, ini close dulu. Nah, di sini saya akan membuat form dulu ya. Form. Tambahkan label, title. Dan kita tambahkan inputan. Name-nya adalah title. Name ini adalah untuk dikirim ke controller nanti. Nanti ditangkap oleh controller dan dihubungkan ke model. Kita tambahkan class form control seperti ini. Dan ini kita bungkus ya pakai class form group. Div form group. Oke. Nah, ini kita copy lagi. Copy dan ini kita ganti bukan title tapi konten. Oke, kita ganti konten dan namanya juga konten. Tapi ini bukan inputan tapi pakai text area. Text area name-nya adalah konten. Dan ini kita hapus segini, kita hapus, kita ganti pakai kelas form control. Oke. Lalu kita refresh dan kita akan lihat hasilnya seperti ini. Dan kita akan menambahkan tombol untuk menyimpan data ini ya. Nah, ini dari sini, dari form group sampai penutupnya kita copy, kita paste di bawah, dan ini dalamnya kita hapus ya. Kita gantikan dengan input. Tipenya adalah button untuk menyimpan ya. Lalu kelas btn primary biar warnanya biru, lalu btn sm biar ukurannya itu rada kecil, dan value-nya adalah simpan data. Nah, si value ini adalah teks yang ada di button nanti di tombolnya itu. Dan kita akan lihat dulu deh di sini. Ketika tambah ini, nah ini. Oke. Nah, ini akan saya buat yaitu margin atasnya, margin top 3. Sehingga dia rada ada jarak di sini ya tuh, rada ada jarak. Dan ini yang si button close ini kita hapus, kita Ctrl X dan kita pindahkan di bawah button simpan data dan kita paste di sini. Dan ukurannya pun kita samakan btn sm biar dia rada kecil, dan si close ini kita ganti jadi sensal. Dan si modal footer kita hapus. Lalu kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, seperti ini. Kalau kita cancel berarti kita menutup modal.
Dan kalau misalnya kita klik simpan data, berarti data yang di sini misalkan title adalah belajar HTML, kita membuat artikel ceritanya, lalu kontennya adalah ini adalah seri belajar HTML seperti ini. Nah, ini data ini akan dikirim ke database ketika kita ngeklik simpan data. Dan ini akan saya hapus dulu, saya close dulu ya, cancel ceritanya. Dan ini biar rapi, ini kan masih acak-acakan ya. Kita CTRL-A pada tombol, lalu klik kanan dan kita format dokumen, sehingga dia kodenya jadi rapi seperti ini. Oke. Nah, si form ini, kita kasih metode post karena kita akan memasukkan data. Dan di bawah ini kita tambahkan CSRF. Ini adalah aturan dari Laravel ya. Jadi setiap form memasukkan data itu kita perlu menambahkan CSRF seperti ini biar data itu masuk ke database. Jadi ini mah untuk keamanan ya, demi keamanan. Oke, dan lalu actionnya itu si data ini mau kita arahkan kemana gitu. Nah, tentunya di sini sebelum kita ke sini kita perlu membuat jalur dulu. Kita ke web, kita membuat jalur di sini. Kita paste aja, copy aja yang ini ya. Caranya adalah CTRL V seperti ini. Nah, lalu di sini buat artikel create. Oke. Tapi metodenya bukan get tapi post seperti ini. Dan namanya adalah article create. Yang mana si name ini adalah untuk referensi. Misalkan tadi kan di form actionnya itu kemana, nanti diarahkan ke sini. Nah, ini kita copy yang create-nya itu. Dan ini metodenya metode store. Nah, ini kita copy dulu, kita arahkan ke sini. Action itu ke sini. Ke artikel create. Yang mana si artikel create itu kalau kita lihat di routes, dia akan merujuk ke URL artikel /create. Nah, dia memanggil metode store. Nah, si metode store ini kan kalau misalnya kita lihat di artikel controller itu kan belum ada ya. Dia baru ada metode index doang. Nah, artinya kita perlu membuat sebuah metode store ya. Store seperti ini. Nah, jadi ketika route-nya itu, ketika si form ini diarahkan ke route article create, nah ini nggak boleh kayak gini doang, kita perlu menggunakan helper dari Laravel seperti ini, route. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya si data-data yang dari form ini akan dilempar ke jalur article create. Nah, article create itu dari mana? Dari root sini, dari name-nya. Kita bisa aja sih yang ini kita copy ke sini, bisa aja kita copy ke sini, tapi ini harus pakai URL seperti ini, URL. Nah, tapi kita menggunakan yang ini aja. Nah, jadi ini dari name root ini adalah helper untuk mengakses name yang ada pada root seperti ini, mengakses ke sini. Ini sama dengan kita mengakses artikel ini, article create. Yang mana URL article create ini ketika kita deklarasikan di sini, nah itu artinya dia akan mengakses method store yang ada pada article controller. Nah, di store itu kita mau ngapain? Kita mau melakukan apa? Yaitu mau memasukkan data. Nah, seperti awal kita sudah membuat model artikel ya. Berarti di sini kita perlu memasukkan model artikel app use app artikel ya. Artikel, oke. Nah, lalu di sini kita bisa gunakan. Kita gunakan di sini adalah misalkan apa ya? Artikel. Kita membuat sebuah variabel di sini. Artikel sama dengan new model artikel. Seperti ini. Nah, lalu si metode ini, si artikel ini seolah-olah dia mengakses tabel-tabel yang ada pada tabel ini artikel. Nah, jadi di tabel artikel tadi ada apa? Title kan ya. Title tuh nilainya jadi pakai request. Nah, di store ini kita menggunakan helper request seperti ini. Nah, request ini untuk menangkap data yang dikirimkan pada form ini. Nah, jadi si name title ini akan dilemparkan ke sini, ke method store yang ada pada article controller. Nah, jadi nanti si name ini akan ditangkap pada method store yang ada di article controller ini. Nah, berarti di sini kita request seperti ini. Request
get title. Lalu kita paste di sini content get content. Oke, lalu sini artikel shape, lalu return route redirect ke halaman utama, halaman artikel. With status pesan data berhasil dibuat. Oke, nah ini adalah session untuk bentar. Oh, kebalik. Oke, nah di sini tuh di method store tuh kita melakukan proses tambah data ya. Tambah data artikel, konten, dan di save. Nah, ketika ini berhasil, dia akan diarahkan ke route artikel. Ke sini ya, ke artikel. Kita ke route dulu. Nah, ke article page. Article page ini kita copy. Di sini. Paste di sini ke article page. Artinya dia akan mengarahkan ke halaman utama. Ketika tambah data berhasil, akan diarahkan ke halaman utama. Dan membawa pesan data artikel berhasil dibuat. Nah, nanti pesan ini akan kita tangkap di sini. Di sini di atas di bawah homepage kita buat lagi div row div call md12. Di sini kita tambahkan if session pesan. Jika session pesan ada, maka div alert sukses. Oke. Nah, jadi kalau misalkan berhasil menambahkan data, nanti akan ada pesan di sini. Akan ada pesan dari sini. Nah, data ini yang akan ditampilkan pada indeks artikel tadi. Oke. Sedikit saya bahas lagi. Nah, si request ini kan dari requestan tadi, dari form tadi ya. Tadi kan tiap form, inputan form itu kan memiliki name title, dan name content. Sehingga nilai dari sini, dari inputan ini, name title inputannya dimasukkan ke sini. Title dan si content ini dimasukkan ke sini. Sehingga ini dimasukkan ke database. Oke. Dan di save dan diarahkan ke indeks seperti tadi. Dan kita akan coba testing ya, testing untuk aplikasinya. Kita buka aplikasinya dan kita refresh di sini. Kita refresh dan kita akan coba menambahkan data ya, title belajar Laravel. Dan di sini adalah lorem ipsum demet. Oke, lalu kita simpan data. Dan di sini tidak terjadi apa-apa karena di sininya di tombol indeksnya, di tombol simpannya itu tipe submit ya. Ini submit ya. Kita submit. Jadi tipenya itu tipe si simpan data tuh bukan button tapi submit seperti ini. Lalu kita ulang lagi, kita refresh dan kita akan menambahkan data seperti tadi. Belajar Laravel. Di sini kontennya adalah lorem ipsum demet. Udah asal aja deh. Lalu simpan data. Nah, data artikel berhasil dibuat. Nah, si data artikel sudah masuk ke dalam database dan kita akan cek di database.
Kita refresh di sini ya, di tabel artikel, kita refresh dan datanya sudah masuk ke database. Nah, lalu kita akan memunculkannya ya. Nah, di sini kan di halaman utama kan belum muncul nih. Nah, kita akan memunculkan datanya di situ. Kita ke controller lagi. Kan kalau halaman utama tuh ada di metode index ya. Kita lihat ke route artikel, dan di sini artikel adalah dia merujuk kepada metode index yang ada pada artikel controller. Nah, di sini artikel controller. Di sini kita perlu membuat sebuah variabel articles sama dengan artikel model artikel ya, get. Oke, seperti ini. Dan di sini kita tambahkan parameter artikel yang mana si artikel ini nilainya adalah dari variabel ini. Tambahkan s. Oke. Nah, ini tuh yang akan digunakan pada indeks artikel. Nah, kita lari ke indeks artikel sehingga si ini tuh adalah datanya nih, artikel tuh. Kita ke indeks artikel dan di sini kita looping. Kita looping for each ya, dengan menggunakan for each. Di sini tadi kita lihat dulu ke sini adalah artikel. Oke. Artikel di sini kita ganti artikel, kita tambahkan key ya. Artikel. Nah, di sini ini kan merujuk kepada kolom nomor, berarti di sini tambahkan key +1 biar nomornya itu ngurut. Sini tambahkan artikel title. Lalu di sini artikel content. Seperti ini. Dan ketika kita refresh, nah ini si variabel artikel ini dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Yang mana ini tuh nilainya adalah variabel artikel dari sini. Nah, variabel artikel tuh nilainya dari mana? Dari model artikel. Kan si model artikel itu dia terhubung kepada tabel artikel di database. Kita akan refresh pada aplikasi kita apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Nah, data ini dari database nih sudah muncul kan. Dan kita akan menambahkan action. Kita kembali lagi ke index. Di sini kita tambahkan action. Misalkan A. Kelasnya itu adalah BTN SM BTN Danger. Primary info edit Danger sini delete. Oke. Nah, ini action ini tuh untuk tindakan pada data. Misalkan data artikel indeks 1 misalkan mau kita edit, nanti kita ngeklik tombol ini. Kalau misalkan mau dihapus, kita ngeklik tombol ini. Kita akan lihat dulu outputnya pada tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita klik edit, maka kita akan mengedit data ini. Ketika kita mengklik delete, maka kita akan mendelete data ini. Oke, sebagai contoh saya akan menambahkan data lagi di sini, artikel yang kedua ya. Belajar Node.js misalkan. Node.js dan kontennya itu adalah belajar mudah menguasai Node.js. Lalu saya simpan data. Nah, data artikel berhasil dibuat. Dan di sini kita lihat data artikel sudah berhasil dibuat. Nah, pesan alert ini dari mana? Ini dari sini, dari method store. Kita lihat ke method store. Nah, di sini kan di method store kita melakukan proses penambahan data ya. Nah, jadi ketika data itu sudah masuk ke database, di sini kita mengarahkan URL itu pada halaman artikel page, pada halaman utama artikel. Redirect itu mengembalikan lagi gitu. Redirect kepada jalur halaman artikel utama sambil membawa session atau data ya, data sementara. Sambil membawa data session pesan, yang mana si session pesan ini adalah datanya adalah data berhasil dibuat ini. Ini datanya, ini sessionnya. Nah, sehingga si session ini ditangkap pada tampilan indeks ini. Di sini ditangkap. Nah, di sini jika ada session, maka munculkan di sini. Dibungkus oleh alert. Alert itu seperti kotak kayak tadi tuh, kotak warna hijau. Karena di sini alertnya sukses, berarti kotaknya warna hijau gitu. Warnanya sukses.
Nah, lalu di sini munculkan pesan. Pesannya itu sessionnya dan nilainya adalah dari sini. Dari sini nilainya. Oke, itu adalah sekian video untuk membuat data dan menampilkan data. Jadi create dan read ya. Nanti untuk update dan delete akan menyusul pada video selanjutnya. Biar videonya nggak terlalu panjang juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, sukses, dan selalu semangat dalam belajar ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Mudah-mudahan selalu sukses. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep the spirit of learning. Have a nice day. Peace be upon us.